Hai gereja Tuhan, saya punya important updates dan good news buat kita semua karena pekerjaan rumah Tuhan sudah berjalan dengan sangat baik. Dan seperti saudara bisa lihat di layar saudara saat ini, atap sudah tertutup secara sempurna, lantai sudah dicor secara sempurna, dan tembok gereja hampir selesai terbangun secara utuh. Tidak terasa sudah hampir setahun progres restorasi rumah Tuhan sudah berjalan. Waktunya sudah cepat sekali saudara, tanpa terasa bahwa dalam beberapa bulan ke depan kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di Christ Cathedral New Main Sanctuary. Saat ini tim bekerja keras dengan sangat cepat dan dengan sangat cermat dan tepat untuk membangun semua penunjang fasilitas pelayanan rumah Tuhan. Ada studio production yang sudah selesai dan juga studio audio yang sedang dikerjakan. Saya rindu untuk encourage saudara untuk terus menabur dalam rumah Tuhan, semua pekerja, aktivis, pelayan, dan jemaat Christ Cathedral. Biar kita sama-sama menabur di rumah Tuhan karena saatnya akan tiba dan sebentar lagi sepertinya di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan di gereja secara bersama-sama. Kita doakan supaya COVID semakin terkendali, tapi lebih daripada itu kita doakan supaya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di gerejanya. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kita, Dia akan menyelesaikannya sampai kepada kesudahannya. Rumah Tuhan akan menjadi rumah Tuhan yang sempurna, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sempurna itu berkuasa di dalam rumah Tuhan. Sampai ketemu di rumah Tuhan. God bless you. Shalom. Mari jemaat Tuhan yang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan hebat. Kita sama-sama sorakan haleluya. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey!
bersyukur Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siap melompat untuk Tuhan? Let's go! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah pergi dari hidup kami selama-lamanya. Biarlah hidup kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
percaya Tuhan, bahwa Engkau sungguh besar Tuhan. Diagungkanlah nama-Mu ya Tuhan. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Stands, and time is in his hands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God hath been one. Father, Spirit, Son, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Son
Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami, dan Engkau layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan, satu sukacita besar kalau kami boleh bersama dengan umat-Mu Tuhan, dalam satu persekutuan yang diikat oleh roh dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini biarlah kami terus boleh melihat dan memandang betapa baiknya Engkau dalam hidup kami, betapa besarnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau katakan semuanya itu Tuhan, karena kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan menjadikan satu sukacita yang besar di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati kami. Terpuji nama-Mu saat ini, kami juga mau bersyukur buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bawa dengan hati yang bersyukur, hati yang dengan penuh sukacita, karena semua ini adalah anugerah Tuhan. Semua kesempatan yang kami miliki adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara semua sudah menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum lebih lanjut saya ingin baca dulu Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Satu ayat yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang sudah teruji, tetapi biarlah setiap kita mau menyatakan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dikatakan kita mau bawa dengan rela hati. Sebab persembahan berbicara tentang sikap hati, bukan berbicara tentang jumlah. Tapi biar sikap hati membawa kepada Tuhan dengan kerelaan hati, dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Saya percaya kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, dan kita waktunya hari ini juga boleh sama-sama membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Di hadapan Bapak Ibu ada QR code dan juga ada nomor rekening gereja yang dapat saudara gunakan untuk membawa persembahan saudara. Dan hari ini saya tantang kita semua, mari kita mau bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang bersukacita, dan jangan lupa satu hal, biarlah dengan penuh kerelaan hati kita bawa di hadapan Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat GBI Basilea Christ Cathedral. Apa kabarnya? Harapan saya tentunya saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Terima kasih saya kepada Pastor Risa Kasidi dan semua tim pengembalaan yang ada atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di online service di hari ini. Pandemi ini belum juga selesai. Namun, puji Tuhan kita sudah mulai melihat adanya titik terang. Dan saya berharap kita semua mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam musim yang selanjutnya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan lebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang Kau beri.
Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sudah jadikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau baik. Dan biar kebaikan-Mu itu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Hati dan pikiran kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara dan semua yang mendengarkan, agar bukan hanya sekedar informasi yang baik yang diterima, namun sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan sehingga transformasi terjadi. Hidup kami menjadi lebih serupa dengan Kau dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya diminta berbicara mengenai menabur. Tabur tuai adalah hukum atau ketetapan atau prinsip yang Tuhan sudah buat sejak awal sebagai aturan yang berlaku di bumi ini. Yang namanya hukum tentu tidak pandang bulu, berlaku untuk semua orang. Tidak peduli dia siapa, kaya atau miskin, punya kedudukan atau tidak, pandai atau tidak, besar atau kecil, percaya atau tidak percaya, hukum tetap berlaku. Saya beri contoh, di bumi ini berlaku yang namanya hukum gravitasi. Hukum ini diketemukan oleh seorang bernama Isaac Newton. Newton mengatakan bahwa benda apapun di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Kita boleh saja tidak percaya kepada pernyataan Newton ini. Tetapi ketidakpercayaan kita tidak membatalkan hukum gravitasi. Kalau saudara meloncat dari ketinggian, maka saudara akan jatuh ke bawah. Saudara boleh berdoa sambil meloncat atau berpuasa dulu sebelumnya, hal itu tidak membatalkan hukum gravitasi. Demikian juga adanya dengan hukum tabur dan tuai. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi bisa dipastikan siapa saja yang hidup di dunia ini tidak akan lepas dari tabur tuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tabur tuai sama dengan hukum gravitasi adalah netral. Hukum ini tidak bagus dan juga tidak jelek. Hukum dibuat Tuhan untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Dan kalau kita mengerti menggunakannya, maka kita akan menerima keuntungan. Namun kalau kita tidak mengerti menggunakannya, maka kita akan dirugikan. Sama seperti peraturan dalam sebuah pertandingan olahraga. Peraturan itu dibuat supaya pertandingan dapat berlangsung dan dinikmati, baik oleh yang bermain maupun oleh yang menonton. Kalau peraturan dilanggar, tidak peduli apakah dia seorang pemain bintang atau bukan, maka yang melanggar akan tetap menerima hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Paulus mengatakan dengan cukup jelas bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya, Tuhan akan melaksanakan hukum yang Dia sendiri sudah tetapkan. Kalau misalnya kita tidak mempedulikan gaya hidup kita tidak mempedulikan apa yang kita makan atau apa yang kita minum, kita makan sembarangan, tidak tidur dengan cukup, tidak pernah berolahraga, ditambah kita mempunyai kebiasaan yang tidak baik seperti merokok atau minum minuman yang keras dan lain sebagainya, maka suatu kali kita akan menerima apa yang kita tabur, yang merupakan konsekuensi dari gaya hidup kita tersebut. Bisa jadi suatu hari kita bertobat dan menyesal dari gaya hidup kita yang salah, dan Tuhan pasti dengan kasih karunia-Nya mengampuni kita kalau kita datang kepadanya memohon pengampunan. Namun, konsekuensi dari apa yang kita lakukan selama bertahun-tahun tetap harus kita tanggung. Jadi, kalau seumpamanya kita menjadi sakit, kita tidak dapat menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, mengapa Tuhan mengizinkan saya menderita penyakit? Kan saya sudah bertobat.
Karena Tuhan tidak akan menyalahi ketetapan yang Dia buat sendiri. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau kita menyesal dan bertobat serta berserah kepada Tuhan, bisa saja Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat mendapatkan kekuatan untuk menanggung penderitaan kita. Hukum tabur tuai bergantung kepada benih yang ditaburkan. Kalau kita sibuk untuk menabur benih kebaikan, maka pasti kita juga akan menuai kebaikan juga. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pertanyaannya, mengapa seseorang dapat merasa jemu dalam berbuat baik? Biasanya karena tidak melakukannya dengan tulus hati. Melakukan kebaikan karena ada maunya, ada udang di balik batu. Nah, pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, maka dia menjadi lemah dan malas melakukannya lagi. Namun, kalau kebaikan itu menjadi bagian dari karakternya, maka dia tidak akan jemu dalam berbuat baik, dan suatu saat dia pasti akan menuai apa yang dia tabur. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Di sini Yesus menjelaskan bagaimana kerajaan Allah itu bekerja. Tujuannya supaya kita dapat mengerti serta mengambil keuntungan dari ketetapan yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Perhatikan ayat 28. Yesus katakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Artinya, tugas bumi hanyalah sekedar menumbuhkan apa yang ditaburkan kepada bumi. Bumi tidak memihak. Bumi tidak peduli apakah kita percaya atau tidak. Kalau benihnya baik, maka yang ditumbuhkan oleh bumi juga baik. Kalau benihnya jelek, maka yang ditumbuhkan juga jelek. Bisa saja orang yang percaya menabur benih yang jelek, dan orang yang tidak percaya Tuhan menabur benih yang baik. Dan akibatnya, orang yang percaya itu menuai yang jelek, dan orang yang tidak percaya menuai benih yang baik. Karena bumi didesain untuk menumbuhkan sesuai dengan jenis yang ditaburkan. Kalau kita mengerti ini, maka sejak dari hari ini kita mulai hati-hati dengan apa yang kita tabur. Benih itu bisa dalam bentuk kata-kata yang kita ucapkan. Benih juga bisa dalam bentuk pemikiran. Benih juga bisa dalam bentuk uang. Benih juga bisa dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Atau kebiasaan yang kita buat setiap hari. Itu sebabnya John Maxwell, seorang hamba Tuhan yang banyak menulis buku tentang kepemimpinan, mengatakan rahasia kesuksesan seseorang ditemukan dalam rutinitas hariannya. Yesus mengajarkan sesuatu yang penting dalam perumpamaan ini. Dia katakan bahwa seorang menabur benih di tanah dan pada malam hari ketika dia tidur, artinya kegiatan menabur itu dilakukannya pada waktu siang. Nah, pada waktu malam sementara orang ini tidur, benihnya mulai bertumbuh, dikatakan. Bagaimana terjadinya dia tidak tahu. Apakah artinya ini? Berarti pertumbuhan benih itu berada di luar kekuasaan orang tersebut. Yang dia tahu adalah keesokan harinya ketika dia bangun, benih yang dia taburkan mulai bertumbuh. Saya dan istri saya mempunyai 3 orang anak. 2 di antara mereka sudah dewasa dan yang paling kecil mulai masuk ke masa remaja. Tidak pernah sekalipun saya dan istri berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan menumbuhkan anak-anak kami.
Saya dan istri saya juga tidak pernah menarik-narik tubuh mereka supaya bertumbuh. Namun kenyataannya mereka bertumbuh dengan sendirinya. Sebagai orang tua, kita melakukan bagian kita dengan memberikan kepada mereka makanan yang mereka butuhkan, mengasihi mereka, dan melindungi mereka dari semua yang dapat mencelakakan atau dapat menghalangi pertumbuhan mereka. Dan mereka bertumbuh dengan begitu cepat. Jujur, melihat pertumbuhan mereka yang begitu cepat, terkadang kami sebagai orang tua berharap agar mereka jangan cepat-cepat bertumbuh. Sekarang anak laki-laki kami yang paling besar sudah lebih tinggi dan lebih besar badannya dari saya, dan anak kami yang perempuan sudah lebih tinggi dari ibunya. Pertumbuhan bukanlah bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah menaburkan benih. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 katakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan, mari kita buka lebih dahulu 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Artinya kebenaran itu paralel antara yang alami dan yang rohani. Apa yang terjadi secara alami dapat memberikan kepada kita pengertian atau wawasan tentang apa yang terjadi secara rohani. Yesus berulang kali memakai hal-hal yang alami untuk menjelaskan apa yang terjadi secara rohani. Misalnya dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Yesus katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di sini Yesus memakai apa yang terjadi secara alami untuk kita mengerti apa yang terjadi secara rohani. Kalau burung-burung di udara dan bunga bakung yang di ladang saja diperhatikan oleh Bapa yang di surga, apalagi anak-anaknya. Itu sebabnya kalau kita khawatir akan apa yang hendak kita makan, atau apa yang hendak kita minum, atau apa yang hendak kita pakai, maka cukup untuk kita melihat kepada burung atau melihat pada bunga untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita juga. Itu sebabnya janganlah kamu khawatir, katanya. Nah, mari kita kembali kepada perumpamaan tentang orang yang menabur tadi. Sekarang saya akan membahas tentang siang dan malam. Baik secara alami maupun secara rohani, karena kita baru belajar bahwa kebenaran itu paralel. Secara alami, siang adalah waktu di mana biasanya matahari bersinar dan semua terlihat jelas. Tidak diperlukan alat penerangan. Siang adalah waktu di mana manusia melakukan kegiatan pekerjaannya, dan siang hari itu biasanya jauh lebih ramai daripada malam hari. Sedangkan malam adalah waktu di mana kebanyakan orang berhenti bekerja dan pulang ke rumah. Semakin larut malam, semakin sepi keadaan. Karena malam adalah waktunya orang untuk beristirahat atau tidur, supaya mereka dapat memulihkan kekuatan untuk kembali bangun keesokan harinya dan bekerja. Secara alami, tidak ada yang panik pada saat hari mulai malam. Secara rohani, siang bisa diartikan sebagai terang, sesuatu yang membawa pengharapan,
Karena terang, maka penglihatan atau visi kita ke depan jelas. Kita tahu kemana kita harus melangkah, apa yang kita lakukan. Siang adalah waktu kita dapat melihat kesempatan demi kesempatan. Siang itu menggambarkan kecerahan dan keberhasilan. Namun kita juga mengerti bahwa dalam hidup kita tidak akan terus bertemu dengan siang. Secara rohani juga akan datang yang namanya malam. Waktu di mana kita tidak dapat melihat jauh ke depan. Waktu di mana kita berjalan menggunakan iman, bukan penglihatan. Malam berbicara mengenai kekelaman. Dan bedanya dengan kejadian malam secara alami, pada saat secara rohani kita berhadapan dengan malam, banyak anak-anak Tuhan yang panik. Kita kemudian mengira bahwa Tuhan meninggalkan kita, atau Tuhan tidak mengasihi kita lagi, atau kita merasa bahwa ada yang salah dengan hidup kita, sehingga Tuhan tidak lagi jelas tuntunannya kepada kita. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan tadi bahwa selama bumi masih ada, siang dan malam akan selalu datang bergantian. Daud katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud tahu bahwa dia tidak bisa lepas daripada kekelaman. Jadi kita juga harus merubah cara pandang kita tentang malam. Malam adalah saatnya kita tidur. Malam adalah saatnya bumi menumbuhkan benih. Malam adalah waktunya kita percaya kepada tuntunan Tuhan. Secara alami, apa yang terjadi pada saat kita melek pada waktu malam? Maka malam akan terasa sangat lama dan bisa jadi menakutkan. Banyak orang yang takut dengan kegelapan malam. Sedangkan kalau kita tidur sepanjang malam, maka malam akan berlalu dengan cepat. Bahkan kita sering berharap malam lebih panjang sedikit karena kita masih belum merasa puas tidur dan sudah harus bangun kembali. Kalau secara alami kita bisa menikmati malam, seharusnya secara rohani kita juga bisa menikmati malam. Karena malam Tuhan desain agar manusia dapat tidur untuk memulihkan kondisinya, baik secara alami maupun secara rohani. Kalau kita baca di kitab Kejadian di awal penciptaan, kita akan menemukan bahwa Tuhanlah yang memperkenalkan tidur kepada manusia. Kalian semua tahu, dari sejak diciptakan, yang Adam kenal cuma bekerja. Adam disuruh memelihara dan mengusahakan Taman Eden yang Tuhan ciptakan. Adam juga mempunyai tugas untuk menamai semua binatang. Nah, mari kita lihat kitab Kejadian 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yang menarik dalam cerita ini adalah bahwa Tuhan begitu percaya kepada potensi yang sudah Dia letakkan dalam diri Adam, sehingga Tuhan tidak turut campur sama sekali dalam penamaan binatang. Tuhan serahkan prosesnya kepada Adam. Tuhan tidak protes dengan nama yang Adam berikan. Seperti yang dikatakan Adam, demikianlah nama binatang itu. Adam adalah seorang kreatif genius. Bayangkan setiap kali Adam harus keluar dengan sebuah nama ketika melihat binatang baru yang diperhadapkan kepadanya. Dan dia harus mengerjakan semuanya tanpa bantuan sama sekali. Namun kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Di ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Jadi Tuhanlah yang memperkenalkan tidur pertama kali kepada Adam. Jelas di sini bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia untuk bekerja tanpa berhenti. Kemudian ayat ini berkata, ketika ia tidur,
Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini yang menarik buat saya. Karena pada saat Adam tidur nyenyak, justru Tuhanlah yang bekerja. Pada saat Adam bekerja, Tuhan diam saja, tidak turut campur. Dan pada saat Adam tidur, Tuhan yang bekerja untuk keuntungan Adam dengan menciptakan seorang wanita untuk menjadi penolong yang sepadan buat Adam. Dan pada saat Adam bangun, dia mendapati ada seorang wanita di sana. Bagaimana kejadiannya? Adam sama sekali tidak tahu. Karena wanita itu Tuhan ciptakan selagi Adam tidur nyenyak. Apa yang kita dapat pelajari? Bahwa dari sejak penciptaan kita sudah dapat melihat bagaimana Tuhan berencana untuk bekerja sama dengan manusia. Tuhan mau manusia melakukan apa yang manusia bisa lakukan, dan pada saat manusia tidur, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk waktu, yaitu siang dan malam. Siang adalah waktunya kita bekerja, malam adalah waktunya kita tidur. Dan pada saat kita tidur, Tuhan bekerja untuk keuntungan kita. Siang adalah waktunya untuk kita menabur benih, sedangkan malam adalah waktunya bumi menumbuhkan benih. Dengarkan Mazmur 127 ayat yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi, dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Tetapi ingat, tidur kita tidak akan berarti banyak kalau pada waktu siang kita tidak sibuk menabur benih. Karena kalau tidak ada benih yang ditaburkan, maka tidak ada yang bisa ditumbuhkan pada saat kita sedang tidur. Semua kita ada pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang saat ini sedang merasakan malam. Ada pula yang saat ini sedang merasakan siang. Kalau kita sedang mengalami siang, artinya pandangan kita ke depan jelas. Kita tahu arah dan tujuan kemana kita mau melangkah. Kita sedang mengalami masa yang cerah. Apa yang kita lakukan berhasil. Maka janganlah tinggi hati. Janganlah menjadi sombong. Atau malah merendahkan yang lain yang sedang berada di dalam suasana atau waktu yang malam. Ambillah waktu untuk menabur benih dengan melakukan kebaikan, menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Bagikan kata-kata yang menguatkan mereka yang sedang susah. Doakan mereka, bantu secara keuangan, serta jangan lupa untuk memberikan persembahan kepada rumah Tuhan. Karena siang tidak akan selamanya siang. Akan datang waktunya kita akan mengalami malam, di mana pandangan kita terbatas. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Waktunya untuk slowing down. Tidak bisa jalan secepat pada waktu siang. Waktunya kita untuk beristirahat. Malam adalah waktunya untuk kita tidur, waktunya memulihkan kekuatan. Tidur adalah posisi yang rentan. Istilah yang dipakai kalau seseorang terbangun dari tidurnya adalah terjaga. Dia terjaga dari tidurnya, yang artinya dia terbangun. Sebab selama dia tertidur, dia tidak dapat berjaga-jaga untuk dirinya sendiri. Orang yang tidur tidak dapat membela diri. Tidur itu merupakan tindakan iman. Percaya bahwa kita akan bangun lagi keesokan harinya. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin mudah kita tidur. Dan selama kita tidur, kita memberikan kesempatan Tuhan bekerja untuk keuntungan kita. Dan waktunya bumi untuk menumbuhkan benih yang selama ini sudah ditaburkan. Nah, kalau kita mengerti bagaimana kerajaan Allah bekerja, maka kita tidak lagi perlu takut kepada kegelapan malam. Kalau kita tahu, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Terkadang hal yang paling rohani yang kita dapat lakukan adalah tidur. Dan buat saudara yang sedang mengalami malam saat ini, ketahuilah bahwa malam tidak akan berlangsung selamanya.
Akan ada waktunya di mana matahari akan kembali terbit. Harapan itu akan terlihat lagi. Kesempatan akan datang lagi. Dan kalau saudara sudah menabur benih selama ini, maka saudara akan menikmati yang namanya pertumbuhan. Nah, kalau ada yang mengatakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya sekarang sedang mengalami siang atau sedang mengalami malam. Jawaban saya adalah, tetaplah menabur benih yang baik. Memang tidak selalu mudah untuk menabur benih. Apalagi pada saat kita sendiri sedang membutuhkan kekuatan, kita sendiri sedang membutuhkan doa, atau kita sendiri sedang butuh secara keuangan. Namun ingat, dengan menabur, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, dan kepada bumi untuk menumbuhkan benih yang kita tabur. Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Semoga sharing saya hari ini memberkati saudara semua di GBI Basilea Christ Cathedral. Sekali lagi terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Semoga ini memberkati saudara semua, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau memberikan kesempatan buat saudara. Kalau saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, mari ambil waktu ini supaya kita bisa menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau, saudara bisa ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Jadilah Raja atas hidupku Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk membantu saudara semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara bisa download resources dari website kami atau scan QR code yang ada di screen saudara. Saatnya kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari, dimanapun saudara berada, arahkan tanganmu ke Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia pertolongan Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral Online Service. Kalau saudara belum follow us on social media atau subscribe to our YouTube channel, please do so, supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting dan layanan-layanan penting yang disediakan oleh gereja. Kalau saudara adalah jemaat dari gereja lokal di tempat lain, please watch your local church service atau datang ke tempat ibadah di mana saudara tertanam, karena saya percaya bahwa Tuhan berbicara lewat gembala gereja lokal di mana saudara ditempatkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you. See you next time.